pertama Pak Tinus selaku calon guru penggerak angkatan 11 di Kabupaten Manggarai Barat ini akan mengadakan seminar terkait dengan disiplin positif. Jadi untuk itu kita bersama-sama untuk mendengarkan penyampaian materi dari Bapak Tinus terkait dengan disiplin positif. Dan pada kesempatan ini kami persilakan kepada Pak Tinus untuk menyampaikannya. Baik, terima kasih kepada MC kita siang ini, Pak Vitalis. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam bahagia untuk kita semua. Yang pertama, saya sebagai calon guru penggerak angkatan 11 dari SMP Sata Pulau Pagaran sedang mengikuti pendidikan guru penggerak angkatan 11. Hari ini saya akan membagikan kepada komunitas sekolah, Bapak Ibu guru dan juga siswa-siswi terkait penyebaran pemahaman budaya positif di lingkungan sekolah kita. Penyebaran pemahaman ini nanti ada banyak manfaat, terutama untuk peserta didik dan juga untuk kita semua. Oleh karena itu, saya mohon kepada kita semua, setelah mendengarkan ini, mari kita saling berbagi juga kepada yang lainnya. Harapannya tadi ada juga kepala sekolah mengikuti kegiatan ini. Karena apa? Kegiatan ini bukan atas kemauan kami, tetapi memang sudah diatur oleh sistem di pusat. Seperti itu, supaya kita pahami bersama bahwa kegiatan ini bukan kegiatan mandiri. Saya akan memulainya, tapi sebelumnya saya juga memohon maaf karena menyita waktu dari Bapak Ibu guru juga peserta didik. Yang pertama sesuai judulnya yaitu penyebaran pemahaman budaya positif di SMP Sata Pulau Pagaran. Bapak Ibu juga siswi, mengapa budaya positif itu penting? Ini pertanyaan yang mesti dijawab oleh kita. Kenapa budaya positif itu penting? Mungkin ada satu dua orang yang bisa menjawab. Ini pertanyaan pemantik pertama. Silakan. Silakan Bapak Ibu. Kenapa budaya positif itu penting? Ibu Ani, silakan berbicara. Bapak Anas. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Mengapa budaya positif itu penting di lingkungan sekolah? Karena di dalam lingkungan sekolah pelajar kita itu harus dalam kondisi yang nyaman, yang aman. Dengan budaya seperti itu maka proses pembelajaran juga akan ikut berjalan dengan baik. Kalau itu singkatnya yang saya ketahui. Baik, terima kasih kepada Pak Anas. Kita beri aplaus dulu untuk Pak Anas untuk jawaban seperti yang disampaikan tadi. Mengapa budaya positif itu penting? Tidak salah, tetapi itu salah satu bagiannya. Kita perhatikan yang berikut ini. Ini poin penting dari budaya positif: meningkatkan motivasi belajar siswa, menciptakan hubungan yang harmonis antara guru dan siswa, mengurangi masalah disiplin, meningkatkan prestasi akademik, dan membentuk karakter siswa yang baik. Seperti yang kita lihat, budaya positif memiliki banyak manfaat tadi bagi semua pihak sekolah. Dengan menciptakan lingkungan yang positif, kita dapat memotivasi siswa untuk belajar lebih giat, membangun hubungan yang saling menghormati, dan menciptakan suasana sekolah yang menyenangkan. Nah, bagaimana untuk mewujudkan itu semua? Di dalam slide itu ada gambar neraca, ada keseimbangan di situ. Yang pertama yang kita lakukan di situ ada paradigma lama, ada paradigma baru.
Nah, paradigma lamanya seperti yang tertera di dalam, kita guru khususnya selama ini pembelajaran kita, guru sebagai sumber utamanya, sumber utama pengetahuan. Penilaian kita berbasis hafalan dan pembelajaran terpusat pada guru. Itu yang kita lakukan selama ini. Sekarang yang paradigma barunya yang warna hijau, yaitu siswa sebagai pembelajar aktif, juga ada penilaian akutif dan pembelajarannya berpusat pada peserta didik. Nah, Bapak Ibu guru, di gambar belajar tadi, posisi mana yang sudah kita ajarkan selama ini di paradigma yang mana? Jadi, yang kita bisa lihat tadi itu, kita harusnya ke depan ini sudah berada di paradigma baru, yaitu bagaimana cara merubah mindset kita sudah meninggalkan paradigma lama. Apa yang dorong kita berubah? Ya, di layar kami tampilkan sedang melakukan kegiatan Zoom meeting untuk mengikuti pendidikan guru penggerak, atau kegiatan lainnya ada juga sosialisasi di pendampingan. Nah, ini jawabannya tadi, apa yang mendorong kita untuk berubah? Yang pertama, perkembangan teknologi. Perkembangan teknologi sekarang munculnya berbagai platform pembelajaran digital. Seperti yang kita pelajari selama ini, kita sudah bisa mengakses berbagai media pembelajaran melalui perangkat platform Merdeka Belajar. Yang kedua, globalisasi. Persaingan global menuntut keterampilan yang lebih kompleks. Jadi kita tertantang untuk lebih maju, harus punya keterampilan. Yang berikut, perubahan dunia kerja. Kebutuhan kerja yang kreatif, inovatif, dan mampu beradaptasi. Jadi beberapa faktor di atas telah mendorong kita untuk meredefinisi apa itu pembelajaran yang efektif. Kita sebagai guru mempersiapkan siswa agar menghadapi tantangan di masa depan yang semakin kompleks. Jadi tugas kita sekarang. Berikut kita masuk ke disiplin positif. Apa ini tadi budaya positif? Apalagi ini disiplin positif. Mungkin ada yang bisa jawab lagi disiplin positif. Baik, saya lanjut saja. Ini fokus dari disiplin positif. Fokus pada pengembangan karakter siswa, menciptakan hubungan yang positif dan saling menghormati, mengutamakan solusi jangka panjang daripada hukuman, memberdayakan siswa untuk bertanggung jawab atas tindakannya. Disiplin positif bukan hanya tentang aturan dan hukuman, tetapi lebih kepada bagaimana kita mendidik siswa untuk memahami konsekuensi dari tindakan mereka dan mendorong mereka untuk membuat pilihan yang baik. Jadi Bapak Ibu, kalau selama ini kita selalu memberi hukuman, itu bukan termasuk disiplin positif. Disiplin positif itu mengutamakan solusi jangka panjang. Dalam seminar ini sebenarnya sebuah refleksi dari kita, kalau selama ini yang kita gunakan untuk menertibkan siswa-siswi, sebenarnya pikir 2 kali lagi agar jangan melakukan seperti itu. Jadi bukan tentang aturan dan hukuman. Ada seseorang bernama Stephen R. Covey, dia mengatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit, ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Ini yang dia katakan. Apa maksud dari yang dia katakan? Maksud dari Stephen Covey ini yaitu bahwa disiplin sebenarnya berasal dari diri.
bukan dikontrol orang. Ini definisinya. Disiplin positif adalah pendekatan dalam mendidik dan membimbing seseorang, terutama anak-anak, yang bertujuan untuk membangun karakter positif tanpa menggunakan hukuman fisik atau emosional. Fokus utama dari disiplin positif adalah pada pengembangan diri dan pemahaman akan konsekuensi dari tindakan. Itu disiplin positif. Jadi dari budaya positif, dari ini satu bagian yang sudah masuk disiplin positif. Sekarang ada tabel lagi nih. Ada kolom kiri stimulus respons dan ada kolom kanan teori kontrol. Ini bagian dari disiplin positif tadi. Kadang atau sering sekali kalau kita melakukan sesuatu itu ada stimulus respons. Menurut kita benar, padahal salah. Ya, lihat saja di sebelah kiri stimulus respons. Menurut kita realitas kebutuhan kita sama. Menurut teori kontrol, realitasnya kebutuhan kita berbeda. Yang kedua, semua orang melihat hal yang sama di stimulus respons, tetapi menurut teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Ini satu, mengubah orang agar berpandangan sama kita. Menurut teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Berikutnya, stimulus respons berikutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Di teori kontrol, apa yang dilakukan atau semua perilaku memiliki tujuan. Berikut, orang lain bisa mengontrol saya di stimulus respons. Menurut teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda, bukan orang lain. Dan berikut di stimulus respons, saya bisa mengontrol orang lain. Saya bisa mengontrol orang lain. Di teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Yang berikut, ada pemaksud ada pada saat bujukan gagal. Kalau kita menyuruh orang lain lalu paksa, juga gagal. Lalu di teori kontrol ada kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Ada model berpikir menang kalah di stimulus respons, dan di teori kontrol model berpikir menang-menang. Jadi Bapak Ibu guru, mana yang kita pilih di sekarang yang baik menurut kita sekarang? Yang stimulus respons atau teori kontrol? Teori kontrol. Ini memberi masukan bagi kita agar merubah cara mindset kita tentang bagaimana memperlakukan diri sendiri dan juga orang lain. Kita lanjut sekarang, nilai-nilai kebajikan universal. Bagaimana menanamkan nilai-nilai kebajikan universal? Saya langsung kasih contoh saya di dalam kejujuran, tanggung jawab, kasih sayang, kerjasama. Kejujuran dan kasih sayang pada kata itu. Sebenarnya nilai-nilai kebajikan itu nilai-nilai yang baik. Ini hanya contoh ya. Menemukan sikap empati dan kerja bersama, kerjasamanya mengajarkan siswa untuk bekerja sama dengan kelompok. Ini arti dari nilai-nilai kebajikan universal, yaitu fondasi bagi pembentukan karakter yang kuat dengan menanamkan nilai-nilai sejak dini. Kita memandu siswa menjadi individu yang lebih baik dan bermanfaat bagi masyarakat. Bapak Ibu, nilai kebajikan universal tadi itu sebenarnya sudah ada di setiap sekolah dan sudah ada juga di kehidupan kita setiap hari. Nilai-nilai keyakinan yang berasal turun-temurun yang baik untuk kehidupan kita. Contoh di sekolah, nilai profil pelajar Pancasila itu juga termasuk nilai-nilai kebajikan. Aturan-aturan di masyarakat. Berikut ada teori motivasi. Ini pencetus
seterusnya, yaitu Diane Gosen. Ada bukunya yang berjudul Restructuring School Discipline, menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Jadi kalau kita melakukan sesuatu itu ada motivasinya. Kira-kira motivasi mana? Karena posisi kita sampai saat ini kalau kita melakukan sesuatu, begitu juga siswa. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Itu ada 3 teori motivasi. Sekarang saya mau bertanya kepada Bapak Ibu juga, siswa-siswi yang berkesempatan hadir, kira-kira motivasi yang mana yang Bapak Ibu terapkan selama ini? Silakan Pak Indo, silakan. Motivasi yang ketiga. Alasannya Pak? Alasannya karena yang ketiga ini adalah bersumber pada diri sendiri, bukan bersumber pada orang lain ataupun maksud dan tujuan yang kita tuju, maksudnya itu sendiri. Baik, terima kasih kepada Indo. Kita beri tepuk tangan dulu Pak Indo yang telah menyampaikan pendapatnya. Mungkin ada yang lain dari siswa, motivasi apa kalau melakukan sesuatu itu? Apakah untuk menghindari ketidaknyamanan atau guru memberi hukuman, atau untuk mendapatkan imbalan, atau yang ketiga ingin menghargai diri sendiri? Marba? Oh tidak, silakan Pak Bidari. Kita jujur saja, dari ketiga-tiganya diterapkan, walaupun itu tidak sering, tapi kami selaku guru melakukan ini. Teori motivasi ini adalah ketiga-tiganya, baik itu karena guru juga yang kami lakukan, kita tetap memberikan ketidaknyamanan atau hukuman kepada peserta didik. Yang kedua, kita juga memberikan penghargaan kepada peserta didik dan juga menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang kita percaya. Terima kasih. Baik, kita beri tangan dulu Pak Vitalis yang telah menyampaikan pendapatnya. Bapak Ibu juga siswa-siswi, saya rasa apa yang disampaikan oleh Pak Indo benar, Pak Vitalis juga benar, tidak ada salahnya. Karena saya sendiri juga pernah melakukan hal yang sama seperti itu. Tetapi saya berpikir setelah mempelajari modul ini di modul sertifikat 4 tentang teori motivasi, saya merasa bahwa untuk pilihan nomor 1 dan 2 memang harus segera ditinggalkan. Kita mencoba untuk memotivasi kegiatan kita atau perilaku kita dalam menerapkan sesuatu itu harus berasal dari diri sendiri. Jadi yang nomor 1 dan 2 teori motivasinya ekstrinsik, belajar karena ada imbalan atau karena ada hukuman. Karena ada hukuman salah ketik. Dan yang kedua itu kalau ada imbalan baru ada kerja, baru bekerja. Pada sebenarnya untuk melakukan sesuatu itu harus ada niat dari dalam diri atau motivasi intrinsik, bukan karena penghargaan, bukan karena imbalan atau paksa, apalagi diberi hukuman. Jadi kalau melakukan sesuatu itu harus berasal dari dalam diri sendiri. Baik, sebelum ke slide berikutnya, motivasi adalah kunci keberhasilan dan pembelajaran. Dengan memahami teori motivasi, kita dapat merancang kegiatan pembelajaran yang menarik dan memotivasi siswa untuk aktif terlibat. Ini masih lanjut juga terkait dari teori motivasi. Bapak Ibu, apakah bisa baca? Saya baca saja ini, terlalu kecil. Hukuman dan penghargaan. Nah, di situ ada kolom identitas gagal, ada identitas sukses.
identitas gagal kalau kita melakukan atau memberi hukuman. Identitas sukses kategorinya disiplin. Di situ ada konsekuensi dan restitusi. Kalau hukuman, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kalau konsekuensi, sesuatu harus terjadi. Restitusi merupakan pilihan. Jadi ada tawaran di situ. Mana yang kita pilih, hukuman atau konsekuensi atau restitusi. Yang pasti hukuman dan penghargaan itu mirip. Jadi mulai sekarang kita berpikir, memang bagus kata penghargaan itu, tapi ada efek lainnya atau tidak efektif. Kenapa saya ngomong itu? Perhatikan yang ini. Ini masih lanjutannya tadi. Ini sudah bisa terbaca ya. Contoh hukuman, murid atau anak pelajar menyembunyikan kesalahan. Kalau di identitas suksesnya, di konsekuensi, murid atau anak pelajar taat peraturan. Restitusinya, murid atau anak pelajar memecahkan masalah. Di sebelah kiri, di hukuman, mencoba mengontrol anak dengan penguatan negatif, membayar impas kesalahan. Dalam konsekuensi, mencoba mengontrol anak dengan penguatan positif, dan restitusi, anak paham bahwa dirinya sendiri yang pegang kendali kontrol, dan seterusnya. Bapak Ibu, hukuman dan penghargaan tadi hampir sama, tetapi ada sedikit beda. Kita lihat nanti. Tetapi Bapak Ibu, saya mau katakan bahwa mulai dari sekarang kita harus meninggalkan yang namanya hukuman. Kita belajar ke tahap berikutnya, yaitu setidaknya ke level bagian konsekuensi. Kalau restitusi itu levelnya sudah tinggi dalam menangani suatu masalah. Nah, seperti apa tadi penghargaan yang tidak efektif itu yang ini. Misalnya, suatu penghargaan adalah suatu benda atau peristiwa yang diinginkan yang dibuat dengan persyaratan. Hanya jika Anda melakukan hal ini, maka Anda akan mendapat penghargaan yang diinginkan. Kadang kalau kita melakukan sesuatu diberi penghargaan terus, jadi ada keinginan, buatlah kita supaya ada penghargaan. Buatlah kita supaya ada penghargaan. Jika saya mengharapkan suatu penghargaan dan tidak mendapatkannya, maka saya akan kecewa dan berkecil hati, serta kemungkinan lain kali saya tidak akan berusaha sekeras sebelumnya. Takut kecewa. Nah, ini lagi, karena takut kecewa, kurang motivasinya untuk terus melakukan yang baik tadi, karena harus menunggu dapat penghargaan. Yang berikut, jika kita memberikan seseorang suatu penghargaan untuk melakukan sesuatu, maka kita terus menerus memberikan penghargaan itu jika kita ingin orang tersebut meneruskan perilaku yang kita inginkan. Harus dipahami kalimat ini. Jadi terus menerus memberi penghargaan. Kalau kita menyuruh orang lain, habis kita punya sumber daya untuk memaksa orang untuk melakukan sesuatu, menerapkan sesuatu. Orang yang berusaha berhenti merokok atau orang yang berusaha diet, menguruskan badan, bila diberikan penghargaan, hampir pasti tidak berhasil. Artinya, tidak ada kesadaran dirinya. Beri penghargaan untuk orang ini, untuk orang yang sering lomba-lomba di fashion show itu mungkin ya. Berikut, bagaimana Bapak Ibu, kita istirahat sebentar atau kita ice breaking dulu? Silakan Ibu Ana. Oh, siapa yang bisa memberikan ice breaking? Ada, ya. Pak kita lagi. Baik, saya coba untuk terangkan ice breaking ini. Kita main switch kita berdiri dulu teman-teman. Jadi Pak Anas dengan Ibu Mira berpasangan. Berdiri di pinggir
Siap. Baik Bapak Ibu, kita berjalan untuk kami kalian untuk memberikan aspirasi. Aspirasi ini penting untuk menyemangati kita di jam-jam rawan seperti ini atau dalam kelas supaya suasananya mencair. Selanjut di materi berikutnya yaitu kebutuhan dasar manusia menurut Maslow. Di dalam ada lingkaran, jadi kebutuhan kita manusia itu ada bertahan hidup, kebebasan, kasih sayang dan rasa terima, penguasaan dan kesenangan. Seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari satu kebutuhan dasar kita, yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan, kesenangan dan penguasaan. Ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasarnya. Jadi kita pikir kalau anak-anak nakal atau mengganggu teman, bertengkar, kita pikir mereka itu melakukan perbuatan yang salah. Sebenarnya itu kebutuhan dasar mereka tidak terpenuhi. Nah, untuk menciptakan budaya positif, kita perlu memahami kebutuhan dasar manusia. Dari sebagai guru, memahami kebutuhan dasar siswa. Kebutuhan dasar siswa terpenuhi, mereka akan merasa lebih aman dan nyaman sehingga dapat fokus pada pembelajaran. Ini lagi. Sekarang posisi kontrol guru. Posisi kontrol guru ini. Kita ini posisi kontrolnya bagaimana? Ada 5 posisi kontrol guru. Yang pertama adalah penghukum. Yang kedua adalah pembuat rasa bersalah. Yang ketiga teman. Yang keempat pemantau. Dan yang kelima manajer. Ini cirinya dari kalau penghukum itu atau posisi kontrol itu. Lagi-lagi di posisi kontrol guru ini ada motivasi eksternal, ada motivasi intrinsik. Sekarang di penghukum, guru berbuat menghadir murid, membentak, menunjuk, menyakiti, menyindir. Di berbuat dosa bersalah, berceramah, menunjukkan kejiwaan yang mendalam. Sebagai teman, membuat alasan-alasan untuk murid-muridnya, memantau, menghitung dan mengukur. Di manajer mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Di guru berkata, ini kalau dia melakukan pembicaraan kepada muridnya. Di bagian hukum, kalau kamu tidak melakukan, saya akan menghukum. Kalimatnya sudah seperti itu. Membuat merasa bersalah. Misalnya anak dia kecapean atau tidak masuk kelas. Ini kalimat contohnya. Kamu sudah mengecewakan saya. Nanti saya dimarahi oleh kepala sekolah kalau kamu tidak masuk kelas. Saya sering diberi teguran saat rapat. Itu sebenarnya membuat rasa bersalah. Ini yang lebih berbahaya dari yang memberi hukuman sebenarnya. Jadi anaknya langsung minder. Yang berikut di sebagai teman, lakukan untuk Bapak Ibu, ya sudah nanti Bapak Ibu bantu bereskan. Kalau pemantau, apa peraturannya, apa konsekuensinya, dan dikontrol sebagai manajer, ada diskusi panjang. Apa yang kita yakini, apa kamu meyakini hal tersebut, jadi ada tawar-menawar di situ. Bapak Ibu, selama ini kalau kita menerapkan sesuatu pelanggaran yang terjadi pada siswa, kira-kira di posisi mana kita sebenarnya? Siapa yang bisa mengangkat tangan jawab untuk berefleksi? Posisi kontrol kita sebagai guru, apakah penghukum, pembuat rasa bersalah, sebagai teman, pemantau, dan manajer? Mungkin ada yang bisa jawab.
bukan hanya di sekolah, tetapi juga di rumah. Ya. Jujur saja Pak Tinus, kalau posisi saya saat ini adalah guru sebagai penghukum. Karena saya juga memikir bagaimana latar belakang siswa yang dimana kondisinya setiap hari itu dipengaruhi oleh berbagai hal yang ada di handphonenya. Sehingga kepedulian terhadap kata-kata itu saat ini dirasa sangat sulit sekali. Misalnya contoh, saya memberikan tugas, salah satu tugas pada siswa kemarin untuk dikerjakan ya, minggu depan harus dikumpulkan. Tetapi setelah pertemuan berikutnya juga tidak dikumpulkan, sudah diberikan semacam kata-kata yang baik, tetapi juga tidak diingatkan. Oleh karena itu saya mengambil tindakan untuk kali ini minggu depan kalau tidak juga mengerjakan maka saya akan memberikan hukuman. Nah seperti itu ya yang saya terapkan untuk posisi saya saat ini. Terima kasih. Baik, kita beri tepuk tangan dulu yang saudara biasa dari Pak Anas. Karena kita ini saling berbagi di sini. Baik Pak Anas, saya juga dengan teman-teman pada saat Google Meet, saya juga seperti itu, menjabat seperti itu sebagai penghukum. Tetapi ada tambahannya, saya kombinasikan kelimanya. Kalau saya rasa memang sebagai para saya akan memberikan hukuman. Tapi ada juga tambahan menambah. Pemberkasaan bersalah jarang, tidak terlalu, tapi hukuman itu mungkin sering ya. Teman juga ada, pemantau juga ada, manajer juga ada. Tetapi yang dianjurkan di modul ini atau sesuai dengan paradigma baru tadi, kita harusnya sebagai guru sudah di level 3, 4, dan 5 ya, sebagai teman, pemantau, dan manajer. Posisi kontrol yang paling atas itu manajer. Ada tawar menawar, tidak langsung hukuman. Bagaimana konsekuensi yang dia bisa terima untuk pelanggaran yang dia lakukan. Itu ajarannya di posisi kontrol 3, 4, 5. Kurangi sudah yang hukuman. Jadi bagaimana caranya nanti kita lihat ke slide berikutnya. Ini posisi sama tadi. Ini. Kalau menurut Bapak Ibu atau menurut siswa dulu, ada dua gambar di dalam tuh. Jangan lihat tabelnya. Untuk siswa dulu. Menurut kalian gambar A atau B yang paling baik? Kalau kalian melanggar sesuatu, lalu cara yang terbaik oleh Bapak Ibu guru untuk kalian itu gambar A atau B? Angkat tangan. Silakan. Angkat tangan. Silakan Marwa. Gambar A. Kenapa memilih gambar A? Oh, masih pikir-pikir. Baik, itu gambar A itu ada soal begini, tunjuk. Kalau gambar B ada close. Mana yang bagus? Silakan saya ini. Jawab saja. Semua kita latih berbicara, kan kita berbagi praktek baik. Gambar A. Kenapa gambar A? Silakan. Belum bisa mendefinisikan. Baik, dipikir dulu. Dari Bapak Ibu guru, mungkin ada yang bisa memberi masukan. Gambar B. Baik, alasannya pasti akan. Gambar B, karena di gambar B ini saya melihat antara guru dan murid itu mempunyai kesepakatan. Mereka sudah sampai kepada kesepakatan apa, hukuman apa yang mereka akan terima dari apa sanksi atau konsekuensi yang mereka terima. Baik, terima kasih Pak Indo dan juga siswa-siswi yang bisa mengangkat tangan. Kita beri tangan dulu, beri aplaus untuk kita. Jadi untuk siswa-siswi sebenarnya gambar yang A itu kalau tangannya sudah begini itu sudah mendapat praktek. Kalau kalian itu sudah mendapat ancaman penghakiman.
Jadi oleh kami Bapak Ibu Guru harusnya stop melakukan itu. Benar tidak Bapak Ibu Guru? Karena kita ini kan merefleksi diri kita untuk pembelajaran yang baik. Yang gambar B itu penuh sukacita. Oh, ada sahabat di situ. Jadi kalau itu sudah menunjukkan itu menghakimi orang. Baik, kita lanjut. Jadi peran guru sangat penting dalam menciptakan budaya positif. Guru perlu memilih posisi kontrol yang tepat sesuai dengan situasi dan kondisi kelas. Bisa sebagai teman, pemantau, dan manajer. Cukup sudah menjadi penghukum dan pembuat rasa bersalah. Awas orang jadi minder, ketakutan, tidak dapat sekolah. Kenapa hilang menurut kita? Karena posisi kontrol kita seperti itu. Kadang posisi kontrol juga harus kita balikan kepada orang tua di rumah kalau mereka tahu. Yang berikut, membangun keyakinan kelas yang positif. Ini budaya positif berikutnya. Menciptakan ruangan belajar yang aman dan menyenangkan dari membangun keyakinan kelas. Hubungan guru siswa saling menghormati dan mendukung. Atmosfer kelas, lingkungan yang belajar yang inklusif dan menyenangkan. Motivasi siswa memberikan beban balik yang konstruktif dan menghargai setiap usaha siswa. Nah, keyakinan kelas itu seperti apa? Kita jeda sejenak. Baik Bapak Ibu, kita lanjut lagi. Masih semangat Bapak Ibu? Baik. Kita lanjut di slide berikutnya, itu membangun keyakinan kelas yang positif. Jadi dengan membangun keyakinan kelas yang positif ini dapat menciptakan ruang belajar yang aman dan menyenangkan. Jadi seperti apa ini membangun keyakinan kelas yang positif atau membuatnya langkah-langkah untuk membuat keyakinan kelas itu tahapannya seperti apa? Karena tujuan utama atau hasil akhir dari keyakinan kelas itu dapat menciptakan lingkungan yang belajar yang inklusif dan menyenangkan. Ada motivasi siswa untuk menghargai setiap usaha dari mereka. Ada motivasi untuk semangat dalam kelas. Nah, keyakinan kelas itu berawal dari kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas dari peraturan kelas. Jadi keyakinan kelas yang positif sangat penting untuk mendukung proses pembelajaran. Ketika siswa merasa aman dan dihargai, mereka akan lebih termotivasi untuk belajar dan mencapai potensi terbaiknya. Keyakinan kelas tadi itu dia bukan seperti benda, tetapi kita yakin bahwa apa yang disampaikan, dirumuskan itu bermanfaat bagi kita. Kesepakatan kelas juga bermanfaat, tetapi kesepakatan kelas itu berangkatnya dari sebuah peraturan. Bagaimana tahapannya untuk membuat keyakinan kelas itu seperti ini? Jadi keyakinan kelas itu bersifat abstrak, bukan sebuah benda dia rumusan kalimat. Daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi pertama kita rapat dalam kelas buat peraturan. Kita dengar dari sini peraturan apa yang kita mau terapkan itu kita tulis, lalu kita buat kesepakatan bersama. Setelah buat kesepakatan bersama dari peraturan tadi, mana kalimat yang kalimat positif, bukan kalimat yang negatif, yang kita bisa rumuskan nanti menjadi sebuah kalimat keyakinan kelas, kalimat yang positif. Seperti ini contohnya. Kita contoh yang pertama dulu, bukan di lingkungan kelas tapi dalam perjalanan di
jalan raya. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Kenapa kita pakai helm? Jawabannya, Ibu Titin? Oh ya benar, untuk keselamatan. Jadi kalau kita pakai helm, kita selamat kalau ada kecelakaan. Yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Jawabannya apa, Marwan? Untuk kesehatan dan keselamatan. iya, jadi kita bisa bayangkan kalau kita di tempat yang banyak debunya, apalagi di sekolah kita banyak sekali debu atau di jalan tanpa pakai masker, berarti akan mengganggu kesehatan dan keselamatan kita. Jadi ada nilainya di situ dari keyakinan kelas tadi. Jadi keselamatan dan kesehatan itu sudah keyakinan. Kembalikan barang ke tempatnya. Kira-kira apa maksudnya itu? Tujuannya kembalikan barang pada tempatnya itu untuk apa? Kalau kita mengambil barang ke tempatnya semula, tidak nilai apa yang ada, keyakinan apa yang kita terapkan dari rumusan kalimat seperti itu? Tanggung jawab. Jadi kita bertanggung jawab dalam penggunaan barang. Ambil barang, kembali lagi ke tempat asalnya. Ambil sapu lidi kalau kita kerja, kembali lagi ke situ. Ada tanggung jawab dan ada ketertiban. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Nilai keyakinan apa di situ yang kita ambil? Disiplin. Dan seperti juga keyakinan kelas. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalani keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Dan kalau dia benar-benar yakin ada motivasi dalam diri tadi, dia akan melaksanakan. Dan ketika melihat ada tulisan poster tentang keyakinan, dia sadar bahwa saya harus melakukan sesuatu yang baik tanpa melihat peraturan. Kalau peraturan kan tidak ada maknanya, hanya takut kalau tidak melakukannya diberi ancaman, baru dia bisa lakukan. Kalau keyakinan kan berasal dari motivasi dari dalam diri. Keyakinan kelas yang positif sangat penting untuk mendukung proses pembelajaran. Ketika siswa merasa aman dan dihargai, mereka akan lebih termotivasi untuk belajar dan mencapai potensi terbaiknya. Sekarang segitiga restitusi. Apalagi segitiga restitusi. Sudah ada penjelasan situ. Ini level paling terakhir dari cara kita menangani sini sebuah masalah untuk siswa. Kita langkah-langkahnya itu ada di sebelah kiri: memahami kesalahan, membuat rencana perbaikan, dan melaksanakan rencana perbaikan. Sesuai judulnya, segitiga restitusi. Ini gambarnya. Tahapannya menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Jadi ini penanganan masalah sebenarnya. Kita pelan-pelan mempraktekkan ini nanti di sekolah kita untuk menangani siswa-siswi yang level kenakalannya sudah tingkat tinggi. Menstabilkan identitas. Ini contoh kalimatnya. Setiap orang pernah melakukan kesalahan. Kesalahan itu manusiawi. Jadi bukan langsung memberi kata hukuman penghakiman. Lalu yang kedua, validasi tindakan yang salah. Contoh kalimat: adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Jadi ada tabar-menabar lagi di situ, ada diskusi. Dari apa yang kamu telah lakukan itu, mungkin ada cara lain yang lebih baik dari apa yang kamu buat. Ada tawaran. Itu validitas tindakan salah, bukan selalu menghakimi dia. Lalu level yang ketiga, menanyakan keyakinan. Kamu tadi sudah berbuat salah. Kira-kira kamu melanggar keyakinan yang mana? Keyakinan kelas. Jadi kita tempelkan di kelas itu
beberapa keyakinan kelas yang kita percaya bahwa ini bermanfaat. Ingat, keyakinan kelas juga tidak panjang-panjang, harus mudah diingat. Kalau saya sebelumnya saya tidak tahu apa itu keyakinan kelas, padahal kalimat yang abstrak yang memunculkan bagaimana motivasi dari dalam diri itu yang baik yang kita terapkan untuk proses pembelajaran berlangsung. Jadi itu solusi terakhir kalau kita menerapkan sebuah atau ada anak murid yang melakukan pelanggaran, kesalahan. Segitiga restitusi adalah alat yang berguna untuk membantu siswa memahami kesalahan mereka dan mencari solusi untuk memperbaikinya. Jadi kita tawarkan ke dia lagi, menurut kamu solusi apa yang terbaik yang bisa kamu lakukan supaya kamu berubah dari kelakuan kamu? Bukan dari kita, dari dia sudah. Itu segitiga restitusi. Nah, ini sudah terakhir Bapak Ibu. Kalau saya punya kesimpulan hanya mengajak saja. Nih, mari bersama membangun budaya positif dengan mengubah paradigma lama ke paradigma baru. Saya kembali ke awal tadi. Kalau selama ini kita pakainya paradigma lama, kita terapkan disiplin positif yang berasal dari dalam diri kita, motivasi intrinsik, bukan motivasi eksternal. Jadi yang mengontrol diri kita itu sebenarnya diri kita sendiri, bukan orang lain. Kita juga tidak bisa mengontrol orang lain karena orang lain pun mengontrol dirinya sendiri. Jadi ada kesadaran sebenarnya di situ. Dengan bekerjasama kita dapat menciptakan budaya positif di SMP Sarta Pulau Babagaram. Mari kita memulainya dari sekarang. Bapak Ibu, sebelum saya tutup, selanjutnya saya meminta masukan atau apa saja yang bermanfaat buat kita dari materi budaya positif kita hari ini, atau apa yang Bapak Ibu refleksikan dari materi yang kita dengar barusan. Juga dari sisi ada manfaatnya atau bagaimana? Saya berikan kesempatan, silakan Pak Ibu. Ya, terima kasih. Banyak hal yang didapat dari apa yang saya meminta masukan atau apa saja yang bermanfaat buat kita dari materi budaya positif kita hari ini, atau apa yang Bapak Ibu refleksikan dari materi yang kita dengar barusan. Juga dari sisi ada manfaatnya atau bagaimana? Saya berikan kesempatan, silakan Pak Ido. Ya, terima kasih. Banyak hal yang didapat dari apa yang saya tadi oleh Pak Dimas. Seminar ini sangat bermanfaat, terutama pada tadi yang ada penghukuman, kemudian pada level yang kedua membuat rasa bersalah. Di sini saya pribadi sangat terrefleksi sekali, karena pada kesempatan yang sama kami selalu pada level yang pertama. Memang pada kenyataannya kita sangat berusaha untuk masuk ke level-level yang berikutnya. Tapi ini akan menjadi manfaat, maka yang akan kami aplikasikan akan berusaha semaksimal mungkin ada setidaknya pada level yang ketiga, yaitu masuk kepada tahap sebagai teman. Mungkin nanti itu bisa kami refleksikan ke dalam proses pembelajaran di kelas nantinya. Mungkin itu saja. Terima kasih. Baik, kita beri tangan dulu untuk Pak Ido yang sudah membuat sesi penting untuk sesi penyebaran pemberian pemahaman tentang budaya di sekolah kita. Sama seperti yang saya lakukan juga Pak, semua ini tidak instan. Kita perlahan-lahan belajar bersama bagaimana posisi kontrol yang baik
untuk diri kita. Kalau selama ini kita memberi hukuman, berbuat dosa besar, setidaknya di level menjadi teman atau pemantau. Syukur kalau di level manajer, itu karena itu yang ideal. Tetapi tidak mesti harus ke manajer. Teman ada dengan tanpa sampai ke manajer, sebuah masalah juga bisa terurus dengan baik sampai ke level teman. Baik Bapak Ibu, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang sudah berpartisipasi aktif dalam seminar berbagai praktek baik tentang budaya positif di lingkungan sekolah kita. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jahani Mentari dari kelas 8. Setelah saya mendapatkan materi tentang budaya positif dari Pak Tinus, saya termotivasi untuk lebih rajin belajar dan menerapkan pembelajaran yang menyenangkan di dalam kelas maupun di lingkungan sekolah. Sekian itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Kami sangat berterima kasih sekali untuk berpartisipasi dalam seminar ini karena sangat membantu bagi kami untuk memahami bagaimana cara memotivasi siswa terutama di disiplin positifnya. Ini sangat membantu kami dalam proses pembelajaran ke depan karena selama ini pemahaman kami terhadap disiplin positif masih sangat kurang. Dengan adanya seminar ini semakin meningkatkan kemampuan kami memahami bagaimana penerapan disiplin positif di sekolah. Mungkin itu saja. Terima kasih sekali lagi atas seminar yang disampaikan oleh Pak Florentinus Samson. Mudah-mudahan seminar ini akan berlanjut lagi ke depannya supaya bisa berkembang lebih baik lagi di kami, khususnya di SMP Sata Pulau Negara. Terima kasih.